Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kita masih menyambung penjelasan dari hadis yang kita baca sebelumnya. Hadis tentang datang pertolongan Allah ya, dan kemenangan pembukaan kota Mekah kepada surat An-Nasr. Idza nah, tuliskan ayatnya. Kemudian kita sampai pada kalimat ayat itu, amma qauluhu innahu kana tawwaba. Qala rahimallah, wa amma qauluhu, adapun firman-Nya Allah taala, innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah itu zat yang menerima taubat. Fa fihi, pada ayat ini, annallaha azza wa jalla mausufun bikasrati taubah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala disifati dengan banyak, sering menerima taubat. Dari kalimat tawwabah. Di qaulihi tawwaban, itu kata tawwaba, wa hiya sighah mubalaghah. Sighatun mubalaghatun likasratin may yatubullahu alaihi. Itu sighah yang menunjukkan kepada mubalaghah, yang penyangatan, sighah yang menunjukkan kepada penyangatan, karena banyaknya mayatubullah alaih, orang yang Allah terima taubatnya atasnya. Wallahu azza wa jalla tawwabun ala abdihi taubatan sabiqatan li taubatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat atas hambanya dengan taubatan yang berlalu, yang dilakukan sebelumnya karena taubatnya. Wa taubah lahiqatun laha, dan taubat yang akan atau sedang dilaksanakan atau dikerjakan, lahiq. Kama qala ta'ala, sebab berfirman, tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian dia bertobat, atau Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka ya. Kemudian mereka pun bertobat, agar supaya mereka bertobat. Dalam surat At-Taubah ayat 118. Fataubatu as-sabiqah, taubat yang telah berlalu dari amal-amal yang dilakukan, dosa yang telah berlalu. Ayyuwaffiqallahu al-'abda li taubah. Allah memberikan taufik, hidayah, kekuatan kepada seorang hamba untuk bertobat. Jadi taubat as-sabiqah artinya taubat dari kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Allah memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bertobat. Wa taubatul lahiqah, ini ada istilah lain, at-taubah al-lahiqah, ay yaqbalallahu minhu at-taubah idza taba ilaihi. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari orang tersebut apabila orang itu bertobat padanya. Itu namanya apa? Lahiqah. Ya, jadi kalau taubat sabiqah, Allah memberikan taufik pada seorang hamba untuk bertobat dari sesuatu yang telah berlalu, dari dosanya. Taubat lahiqah, Allah menerima taubat darinya apabila dia bertobat kepada Allah. Itu ada dua istilah. Itu taubat as-sabiqah, at-taubat al-lahiqah. Wali taubati syurutun, atau syurut khamsah. Ya, bagi taubat itu ada syarat-syarat yang 5. Dibaca dengan model Nabmanut ya. Wali taubati syurutun khamsatun. Jadi namanya baca dengan cara Nabmanut. Kalau di angka 5-nya mendahului, itu bacanya mudah-mudah bilai. Misalnya dibaca wali taubatu khamsatu syurutin.
Itu biasa seperti itu. Ini bacanya naat manut. Dengan baca taib. Bagi taubat itu ada syarat-syarat yang 5. Al-awwal, yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla fi taubati. Keikhlasan karena Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia di dalam taubatnya itu. Jadi ada keikhlasan, syaratnya ikhlas. Taubat itu bukan karena manusia. Taubat itu karena Allah, karena taubat itu adalah amalan soleh, maka amalan soleh membutuhkan keikhlasan. Jadi kalau para ulama fikih mencontohkan atau usul fikih, ada orang yang mau mengambil barang orang di suatu tempat, di rumah, mau ngambil, ada orang yang lewat, dia batalkan. Begitu mau ambil lagi ada yang lewat di situ, dia batalkan. Kemudian mau ambil lagi, tiba ada orang yang lewat lagi, akhirnya dia nggak mau ngambil barang orang, dia pergi. Itu dia meninggalkan sesuatu itu bukan karena apa? Bukan karena Allah, bukan karena ikhlas karena Allah, tapi apa? Karena manusia. Nah itu disitulah letak keikhlasan itu harus penting dalam semua amalan. Kemudian wasani, yang kedua, an-nadamu ala ma hasala minhu minadz-dzambi. Itu penyesalan atas apa yang telah dia dapatkan darinya dari dosa. Jadi penyesalan atas dosa-dosa yang diperbuat. An-nadam, menyesal. Al-thalith al-iqla'u minhu fil hali. Melepaskan perbuatan-perbuatan dosa, kesalahan tadi di saat itu, fil hal, kontan di saat itu. Tidak menunda. Itu syaratnya. Melepaskan dari dosa-dosa atau kesalahan itu di saat itu pula, fil hal. Itu mau bertobat dan lain. Warabi, yang keempat, al-azmu alla yaudah. Berniat tekad dalam hati. Al-azm itu tekad dalam hati, niat yang kuat untuk tidak kembali kepada amalan dosa tersebut. Ini syarat diterimanya taubat dari perkara yang dia bertobat daripadanya, dosa. Jadi punya azm, tekad hati. Nah, kalau kedepannya dia berbuat dosa lagi, tapi pada saat itu dia memang tekadnya kuat, maka dosa yang dahulu telah diterima oleh Allah taubatnya. Bukan manusia itu kemudian selamat dari kesalahan, itu enggak ada. Tapi ketika saat dia bertobat itu memang niatnya kuat, tidak berpura-pura, betul niatnya kuat. Tapi kalau kedepannya dia buat kesalahan dengan dosa yang sama, bukan menunjukkan bahwa dulu tidak diterima taubatnya, karena syarat taubatnya sudah diterima oleh Allah. Hanya orang itu punya kesalahan, punya kedhaifan, kelemahan, ya, sehingga bisa saja terjadi lagi dosa itu. Baik. Wal khamis, yang kelima, antakuna at-taubah fil waqti alladhi tuqbalu fihi. Nah, ini syarat yang kelima, ini syarat tambahan dari sebagian besar ulama. Itu taubat di waktu yang memang diterima taubatnya. Kanati taubah fil waqti alladhi la tuqbal fihi fa innaha la tanfa. Maka apabila taubat itu di waktu yang tidak diterima taubatnya, maka taubat itu tidak akan beri manfaat. Fa idza tabal insan inda huduri ajalihi lam yantafi bi hadhihi taubah. Maka apabila seorang itu bertobat ketika sakratul maut, hadirnya kematian, sakratul maut, maka taubatnya itu tidak bermanfaat, dan tidak diterima. Nah, itu waktu. Berarti ada waktu yang memang di situ tidak diterima taubatnya. Seperti Fir'aun itu ketika tenggelam di laut, itu masih hidup, tapi sakratul maut, dia mengatakan amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Tapi tidak diterima karena dia dalam kondisi sakratul maut.
Ya. Kemudian di qauli ta'ala wa laysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana. Dalam surah An-Nisa ayat 18. Dan tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang mereka beramal kejelekan sampai apabila datang salah seorang di antara mereka kematiannya. Qala inni tubtul ana. Kemudian dia mengatakan, aku bertobat sekarang. Ya. Dalam hadis yang lain katakan, innallaha ya yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Hadis hasan dari riwayat Imam Tirmidzi di kitab Riyadhus Shalihin. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum sampai nafasnya, ruhnya itu sampai ke tenggorokan. Tapi kalau sudah di tenggorokan masih bisa bicara, tapi sudah tidak terima taubatnya. Tapi kalau ruhnya belum sampai tenggorokan, itu diterima taubatnya. Paham tuh ya? Jadi ruh itu nanti naik, nanti akan keluarnya itu dari tenggorokan mulut, lewat mulut. Itu ruh keluarnya. Tuh, ruh keluarnya dari itu dicabut oleh malaikat. Kemudian al-an la tanfa'u taubah, tidak bermanfaat taubat itu. Walihada lam yantafi fir'aunu bi taubatihi hina adrakahu al-gharaqu. Maka demikian pula sebab ini tidaklah bermanfaat taubatnya Fir'aun ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika dia tenggelam, ya, adrakahu, dia mendapati tenggelamnya. Qila lahu, dikatakan padanya, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang sungguh engkau telah bermaksiat sebelumnya dan engkau dahulu dari orang-orang yang merusak. Wa mimma la tuqbal fihi taubah aidan, juga yang kedua, tidak diterimanya taubat itu juga idza tala'atis syamsu min maghribiha, apabila telah terbit matahari dari sebelah baratnya. Fa inna nas yu'minuna walakin, maka saat itu manusia akan beriman. Ketika melihat matahari itu terbit dari sebelah barat, dia akan beriman karena melihat kejadian yang pernah dia tahu, dengar. Sebelumnya karena belum terjadi, dia belum percaya. Setelah terjadi, oh betul, aku beriman sekarang. Tidak diterima imannya. Jadi mau menunggu matahari terbit di sebelah barat dulu baru bertobat? Ya enggak juga. Sekarang ini. Ini demikian. Kemudian walakin, akan tapi la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Al-An'am 158. Tidak akan memanfaati sebuah jiwa keimanannya yang dia belum beriman dari sebelumnya, atau dia belum berusaha di dalam imannya kebaikan. Ada 3 disebutkan dalam hadis berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama, munculnya Dajjal. Ketika munculnya Dajjal, orang-orang ingin beriman karena melihat Dajjal, ya, bertobat dari dosa-dosanya tidak akan diterima ketika Dajjal itu muncul. Yang kedua, berkaitan dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang ketiga, munculnya binatang melata di waktu duha yang bisa berbicara, ya, tentang orang-orang terdahulu yang mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti bagaimana maksudnya? Kan masih ada orang beriman. Begitu kita hidup di zaman munculnya Dajjal, misalnya munculnya Dajjal, hidupnya Dajjal sampai sekian tahun, ya 7 tahun atau berapa tahun, 40 ya. Kemudian kita beriman saat itu, yang sebelumnya tidak beriman tidak akan diterima. Kemudian Dajjal dibunuh oleh siapa? Nabi Isa.
Belum langsung matahari terbit dari sebelah barat, belum. Orang masih hidup dalam kondisi aman, damai. Tapi di antara mereka juga ada yang tidak beriman tentunya, karena sebagaimana manusia biasa hidup berjalan. Tiba-tiba muncul apa? Matahari di sebelah apa? Barat. Mau bertobat, ya, mau bertobat. Kemudian tidak diterima karena matahari sudah muncul di sebelah barat. Belum hari kiamat, baru tanda-tanda besar hari kiamat. Kemudian masa-masa itu berlalu. Kemudian apa? Muncul binatang melata. Sampai akhirnya munculnya api dari daerah Aden, Yaman, mengejar manusia. Terus-terusnya akhirnya sampailah manusia tidak ada yang mengatakan apa? Allah, Allah lagi. Disitulah siror nas, manusia yang paling jelek, mereka mendapati hari kiamat. Itu manusia yang tidak ada yang beriman. Jadi katakan dalam hadis, la taqumus saa'ah hatta la yuqal fil ardi Allahu Allahu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidak akan tegak hari kiamat sampai dikatakan, sampai tidak ada yang mengatakan lagi di bumi ini kalimat Allah Allah. Bukan sebagai dalil zikir Allah Allah Allah, bukan. Itu kan sebagai bentuk bahwa tidak lagi orang yang bisa tidak mengucapkan Allah. Itu berarti tidak ada yang beriman. Disitulah hari kiamat. Hari kiamat akan datang kalau tidak ada yang beriman lagi. Paham ya? Nah, tapi bukan berarti kita tunggu orang tidak menyebutkan Allah lagi. Kita sendiri itu ada tanda-tanda besar hari kiamat yang akan ada pada kita. Kita siap enggak? Kita siap enggak sebelumnya taubat itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu sebagai penjelasan tambahan aja ya. Qala rahimallah wa yanbaghi lil insan, pantasnya bagi manusia itu ayuksira min hadza dzikri fi ruku'i was sujudi, untuk memperbanyak dari zikir ini di dalam ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Insyaallah sudah dihafal semua ya. Bukan doa kafaratul majlis ya. Apa bedanya apa aja? Subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, kalau ini ada Rabbana, ada Rabbananya, sedikit ada tambahan. Nanti bisa jadi melenceng ya. Subhanakallahumma Rabbana bihamdika maghfirli. Itu yang pakai Rabbana. Kalau di dalam kafaratul majlis itu biasanya nggak pakai Rabbana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jangan sampai karena nggak pakai apa Rabbana nanti malah asyhadu alla ilaha illa ya, itu ya. Yang namanya orang ya, kadang lisan itu berbicara, kadang tidak dipikirkan, berbunyi tak. Dan itu kemudian kata beliau ya, fa innahu jama'a baina dzikri wa du'a, karena di situ ada kumpulan, mengumpulkan antara zikir dan doa itu sendiri. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqulahu fi ruku'ihi wa sujudihi ba'da nuzuli hadis surah. Nabi SAW itu memperbanyak mengucapkan doa zikir ini di dalam rukuknya, sujudnya setelah turunnya surat ini, surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat yang kita baca kemarin. Perbanyak aja, bagus ya. Kemudian berikutnya, hadis yang berikutnya kita baca. Qala rahimahullah ats-tsalis, yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau berkata, masalla Rasulullah SAW salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Tidaklah Nabi salat dalam sebuah salat setelah turunnya ayat ini padanya, itu idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Makkah, kemenangan, illa yaqulu fiha, kecuali Nabi mengatakan di dalam salatnya, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, subhanakallahumma boleh ya, subhanaka boleh, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Itu sering dibaca Nabi ruku dan sujudnya.
Berapa jumlahnya? Ya tidak mengapa, sebanyak-banyaknya. Minimal 1 kali. Itu namanya hukumnya wajibnya sekali. Bukan rukun, tapi wajibnya sekali. Nah, rukun itu sujudnya. Wajibnya sekali mengucapkan dzikir pada sujud atau ruku. Ya. Kemudian muttafaqun alaih. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihain anha. Dalam satu riwayat pula dalam kitab Bukhari Muslim dari Aisyah pula radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallam yukthir ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah SAW itu memperbanyak ucapannya dalam rukunya dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau Allahumma ya Allah rabbana rabb kami, dan dengan pujian padamu Allahumma ya Allah ampunilah aku. Yata'awwal Al-Quran, sebagai bentuk mentakwilkan dari Al-Quran tersebut. Makna yata'awwal Al-Quran, makna mentakwilkan Al-Quran yaitu ya'malu ma umira bihi fil Quran fi qouli ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu beramal apa yang telah diperintahkan dengannya dalam Al-Quran, di dalam firman Allah Ta'ala, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan meminta ampun kepadanya, sungguhnya dia maha menerima taubat. Itu namanya mentakwilkan, menafsirkan. Wa fi riwayatin li muslimin, pada riwayat lil muslimin, Imam Muslim juga meriwayatkan juga dengan konteks yang berbeda sedikit. Karena Rasulullah SAW yuksiru ayyakula qabla ayyamuta. Dahulu Rasulullah SAW itu memperbanyak ucapan sebelum beliau meninggal. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sedikit berbeda lafadznya, maknanya sama. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, berkata Aisyah semoga Allah meridhai beliau, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimatu allati araka ahdastaha taquluha. Wahai Rasulullah, apa kalimat ini yang aku melihat engkau berbicara dengannya, atau ahdastaha, engkau mengucapkannya dengan ucapan itu. Qala ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha. Maka dikatakan dijadikan untukku tanda pada umatku apabila aku telah melihatnya, melihat kemenangan tadi, qultuha, aku pun mengucapkannya, itu idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, pembukaan kota Mekah. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat bagi Imam Muslim pula, karena Rasulullah SAW yuksiru min qaul, Rasulullah SAW memperbanyak dari ucapan subhanakallahumma bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, ini juga. Qalat, berkata Aisyah, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan wahai Rasulullah, araka tuksiru min qaul, aku melihat engkau memperbanyak dari ucapan subhanakallahumma bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala, maka Nabi mengatakan, akhbirni rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aktsartu min qaul. Telah mengabarkan aku Rabbku, sungguhnya aku apabila melihat tanda di umatku, apabila telah aku melihatnya tanda itu, aktsartu min qaul, aku memperbanyak dari ucapan subhanakallahumma bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, maka sungguh aku telah melihatnya idza jaa nasrullahi wal fath. Ini Allah kita melihat tanda tersebut. Fathu Makkah, yaitu al-fath, Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat manusia masuk di dalam agama Allah berbondong-bondong.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, mensucikan ya Rabbmu dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampun kepadanya, semuanya dia Maha menerima taubat. An-Nasr ayat 1-3. Ini beliau tidak menjelaskan ya, hanya menyampaikan hadis. Ini enggak ada penjelasannya dari Syekh Utsaimin. Kemudian hadis yang keempat, Ar-Rabi' an Anasin radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, qala, berkata, Innallaha taba'a al-wahya ala Rasulullah sallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu, muttafaqun alaih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyambungkan wahyu atas Rasulullah sebelum wafatnya, sehingga beliau diwafatkan ya, aktsara ma kana al-wahyu, itu wahyu paling banyak turun ketika beliau itu hampir diwafatkan. Muttafaqun alaih. Al-khamis, yang kelima, dari hadis yang ada, an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi, rawahu Muslim. Hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu Nabi mengatakan akan dibangkitkan setiap hamba atas apa yang dia meninggal atasnya. Jadi keadaan itu sesuai dengan keadaan dia meninggal. Dia akan dibangkitkan dengan keadaan pada saat dia meninggal di atas keadaan tersebut. Ya. Paham ini? Ya, nanti akan dijelaskan. Mungkin wala alam shawab. Di sini beliau tidak menjelaskan. Ada punya antum? Gak ada. Nah, berarti beliau hanya menyampaikan hadis-hadis tadi, tapi belum menjelaskannya. Wala alam shawab. Maka kita masuk ke bab yang baru ya. Bab tentang qala rahimallah, babun fi bayani kasrati turuq al khair. Bab di dalam penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyaknya jalan-jalan apa? Kebaikan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Al-Baqarah 215. Apa saja yang kalian kerjakan dari suatu kebaikan, maka sungguhnya Allah dengannya mengetahui. Wa qala ta'ala, berfirman pula, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. At-Taubah 197. Dan apa saja yang kalian kerjakan dari suatu kebaikan, Allah mengetahuinya. Kemudian Allah berfirman pula, qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Al-Zalzalah ayat ke-7. Maka barang siapa yang beramal mithqala, seperti semisal darrah, biji sawi, khairan, kebaikan, yarahu, dia akan melihat hasilnya kebaikan itu. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, man amila salihan falinafsihi. Al-Jathiyah ayat 15. Barang siapa yang beramal saleh, maka itu untuk dirinya. Wal ayatu fil bab katsirah. Dan ayat-ayat dalam bab ini banyak. Ayat-ayat yang semisal dengan ayat, dengan apa yang dibahas jalan-jalan kebaikan ini banyak sekali dari apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Baik, barakallahu fikum. Masih punya waktu lama? Saya minum saya. Baik, kita baca sedikit asyarah penjelasan dari hadis ini. Masih 10 menit lagi kayaknya. 9 menit. Asyarah penjelasan. Qala al-alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berkata seorang alim, Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Berkata muallif, penulis kitab Riyadhus Shalihin, semoga Allah merahmati beliau. Bab bayan kasrati turuq al-khair. Bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Al-khairu lahu turuqun katsiratun. Kebaikan itu memiliki jalan yang banyak. Wa hada min fadlillahi azza wa jalla ala ibadihi. Ini merupakan karunia Allah yang Maha Perkasa, Maha Mulia atas hamba-hambanya. Min ajli an tatanawwa'a lahum al-fadha'il. Dengan sebab alasan untuk memperbanyak,
memacam-macamkan bagi mereka keutamaan-keutamaan. Wal ujur, juga pahala-pahala, was thawab al-katsir, dan ganjaran yang banyak. Ini maksud. Ini kan Allah Maha Kasih kan? Dikasih amalan yang banyak, jalannya banyak untuk kita itu mendapatkan pahala ganjaran yang banyak pula. Jangan berkesimpulan, wah kalau begitu untuk mendapatkan rumah di surga satu bangunan, cukup dengan membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali dalam satu waktu. Ternyata di tempat lain juga menjaga sholat 12 rakaat, sholat apa? Rawatib. Ya. Ternyata juga yang lain meninggalkan apa? Khusumah, perdebatan ya tidak bermanfaat, itu juga mendapatkan rumah satu bangunan di akhirat. Apalagi Mas? Masih banyak kan jalannya. Nanti waduh cukup satu aja, jangan. Antum laksanakan, belum tentu yang sholat diterima, betul tak? Belum tentu yang baca Qul Huwallahu Ahad diterima, belum tentu. Dari keikhlasan kita. Ada lagi. Oh, orang yang membangun masjid, ya, man bana masjidan lillahi, apa? Banallahu baitan fil jannah, au kama qala Rasul. Itu. Kesempatan, contoh saja, ya. Kemudian wa usulu hadi turuq salasah. Itu pokok usul dari jalan-jalan ini ada 3. Kata beliau rahimahullah, imma yaitu jahdun badaniyun, jahdun bersungguh-sungguh secara badan, wa imma badlun maliyun, atau mengeluarkan harta, wa imma murakkabun min hada wa hada, atau tersusun dari ini dan itu, dari harta atau badan. Hadihi usul turuqil khair. Ini merupakan pokok jalan-jalan kebaikan. Badan kita, harta, atau badan dan harta. Itu nanti di situ muncul jalan-jalan yang baik, kebaikan. Pasti itu. Kemudian juhdu ayat. Amal juhdu al-badani, al-juhdu al-badani, fa huwa a'malul badan. Itu amalan-amalan badan. Mislu as-shalah was-siyam wal-jihad wa ma asbah dzalik. Contoh salat, puasa, jihad dan apa yang menyerupai yang seperti itu. Wa amal badlul mali, itu al-badlu al-mali, fa mislu az-zakawat was-shadaqat wa nafaqat wa ma asbah dzalik. Seperti zakat-zakat, sedekah-sedekah sunat dan nafaqat yang wajib dari suami terhadap istri atau yang ditanggung padanya. Itu awama asbah dalik. Itu 2 ini menuju pada jalan-jalan kebaikan yang banyak. Kalau digabungkan tambah lagi jalan itu kebaikan. Wa amma al-murakkab fa mislu jihad fi sabilillah bisilah, fa innahu yakunu bil mal wa yakunu bi nafsi. Contoh jihad di jalan Allah dengan senjata, dengan pedang. Maka sesungguhnya itu membutuhkan harta dan juga jiwa. Walakin anwa'u hadir usul katsiratun jiddan, akan tetapi macam-macam pokok-pokok ini banyak sekali. Min ajali an tatanawwa lil ibad at-ta'ah, agar supaya akan menjadi bermacam-macam bagi hamba-hamba itu di dalam ketaatannya. Hatta yamilu law kana khair, sehingga dia pun tidak akan bosan. Ya milu, tidak akan bosan walaupun itu kebaikan. Ya. Karena orang itu kalau hanya satu saja bosan ya, maka dia butuh banyaknya kebaikan. Disebutkan di sini, kanal khair tariqan wahidan. Ya. Jalan yang satu, lamal nas min dalika wasa'amu. Dia akan bosan dan jenuh manusia itu. Walima hasala ibtila, dengan sebab apa yang menghasilkan darinya ujian-ujian misalnya. Satu amalan diberi ujian, bosan dia sudah lepas. Idza tanawwa'a kana dzalik arfaqa binnas wa asadda fi ibtila. Apabila bermacam-macam
jalan-jalan kebaikan itu, maka itu lebih bermanfaat bagi manusia dan lebih menguatkan dia di dalam ujian-ujian. Ini maksud tujuan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan banyak-banyak jalan kepada kebaikan. Allah Ta'ala fi hadal bab, Allah berfirman dalam bab ini, fastabiqul khairat. Al-Baqarah 188. Maka berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan-kebaikan. Itu dengan bentuk jamak ya. Wa qala ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat, dengan jamak pula. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Wa hada yadullu ala anal khairati laisat khairan wahidan bal turukun katsiratun. Menunjukkan bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bukanlah satu saja kebaikan, bahkan dia itu jalan-jalannya banyak. Dari kalimat khairat. Thumma dzakara al-muallifu ayatin tusiru ilal khaira lahu turukun. Kemudian muallif Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat-ayat yang memberikan isyarat kepada kebaikan itu memiliki jalan-jalan. Qala ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim wa ma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah," sebagaimana yang telah kita terjemahkan tadi. Ayo. Qala rahimahullah wal ayatu fi hadza katsiratun. Nah, selesai kan? Nah, begitu dulu. Tadi sampai situ kita selesai. Mudah-mudahan dari pembukaan ini walaupun belum ada penjelasan yang panjang, kita berusaha untuk memperbanyak kebaikan, Mas. Monggo. Kadang kebaikan itu pahalanya sama. Ya tadi saya bilang, orang yang baca qul huwallahu ahad Allahu samad dalam satu saat itu mendapatkan satu bangunan di surga. Orang yang membangun masjid mendapat satu bangunan di surga. Orang yang meninggalkan perdebatan itu juga satu bangunan. Salat 12 rakaat apa Mas? Salat rawatib juga mendapatkan satu. Jadi kalau kita kerjakan semua bagaimana? Ya dapat, masing-masing amalan memiliki pendapat itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah Maha Kaya, tidak akan habis. Allah Maha Kaya. Kita akan dapatkan di akhirat nanti kalau memang diterima oleh Allah amalan kita. Tidak akan habis. Satu subhanallah menumbuhkan satu pohon di surga. Panjenengan sudah berapa subhanallah? Banyak kan? Allah tidak akan kehabisan. Allah Maha Kaya. Barakallahu fikum. Saya begitu saja.